Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, pagi hari ini kami ingin memberikan suatu kajian materi dengan tema meditasi seorang muslim. Kita melihat makna meditasi dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa meditasi atau bermeditasi artinya memusatkan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Nah, ini memusatkan pikiran atau perasaan untuk mencapai sesuatu. Meditasi adalah praktek yang melibatkan fokus pikiran dan perasaan untuk mencapai keadaan tenang, rileks. Dalam meditasi, seseorang biasanya mengarahkan perhatian pada pikiran tertentu untuk mencapai kesadaran yang lebih dalam. Nah, sekarang tujuannya meditasi itu apa? Tujuan meditasi adalah untuk meredakan stres. Jadi orang meditasi dengan mengosongkan pikiran untuk meredakan stres, meningkatkan konsentrasi, misalnya ada kejenuhan, kemudian meditasi sebentar meningkatkan konsentrasi, mencapai kedamaian batin, mengurangi kecemasan, meningkatkan kualitas supaya bisa tidur nyenyak, dan memperbaiki fokus yang kita konsentrasikan dalam diri kita, dan masih banyak lainnya. Terus bagaimana meditasi dalam Islam? Kalau meditasi dalam Islam sering disebut sebagai tafakur, tadabur, merenungi, menghayati, atau muraqabah, berasa diawasi kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, inilah meditasi seorang muslim. Jadi bagaimana kita bertafakur, merenungi, bertadabur, muraqabah, kita merasa diawasi, kemudian penghayatan kita kepada Allah. Jadi meditasi seorang muslim berpusat pada refleksi dan meningkatkan pengingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kalau kita sudah memahami untuk meditasi dalam muslim itu meningkatkan refleksi dan meningkatkan pengingat kita kepada Allah, tentu ada beberapa cara. Meditasi dalam muslim untuk refleksi dan lebih mengingatkan kepada Allah, yang pertama adalah sholat. Sholat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Sholat sebagai tiang agama. Di dalam sholat itulah kita harus benar-benar fokus. Jadi ingat, meditasi, refleksi, mengfokuskan diri, mengingat kepada Allah. Mengingat kepada Allah, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Apa yang kita baca, apa yang kita gerakan, betul-betul penuh penghayatan. Di situ kita akan merasakan ketenangan dan ketakwaan kepada Allah. Bahwa kita sebagai hamba Allah sadar, bukan Allah butuh kita sembah, tetapi kita membutuhkan menyembah Allah, kita membutuhkan pertolongan Allah, kita benar-benar bergantung kepada Allah, kita harus banyak berdoa kepada Allah. Nah, sholat dengan penuh penghayatan. Terutama tatkala kita wasjud waqtarib, dan bersujudlah dan dekatkanlah. Ketika sujud itulah paling dekat kepada Allah, sehingga di situ kita bisa memperbanyak doa. Itu Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidu fa'aksiru doa. Jadi fa'aksiru doa. Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud. Faksiru doa, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini adalah bentuk refleksi pengingat kita kepada Allah. Meditasi dalam Islam yang pertama adalah kita melaksanakan sholat dengan penuh penghayatan, penuh muraqabah, penuh penjiwaan, sehingga kita benar-benar bisa khusyuk dan fokus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita berzikir di luar sholat.
Sebagai seorang mukmin kita harus jangan sampai lalai untuk mengingat Allah. Kalau waktu sholat jelas, di luar sholat. Baik ketika sendiri, baik ketika sedang ramai, baik ketika kita sedang duduk, baik kita sedang berbaring, baik ketika pagi, siang, dan malam. Kita harus senantiasa berzikir kepada Allah. Dengan demikian maka hati kita akan fokus mengingat kebesaran Allah. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, "Fa'idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu masalul hayya wal mayat." Masalul hayya wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dan yang tidak bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang tidak berzikir dan orang yang berzikir itu perumpamanya orang yang mati dan orang hidup. Kalau orang mati jelas nggak berzikir. Nah, kita kan hidup, otomatis kita harus berzikir. Untuk menjaga supaya kita tidak mudah konsentrasi kita hilang, lalai, sehingga kita melakukan perbuatan sesuatu yang tidak baik, maka hati harus senantiasa diisi oleh berzikir. Dengan begitu fokus jiwa kita akan senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dan setiap waktu. Kemudian yang ketiga, membaca, mentadabburi dan mengamalkan Al-Qur'an. Sudah jelas di sini. Karena Al-Qur'an itu adalah petunjuk kita, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Otomatis bagaimana kita sebagai seorang muslim setiap hari jangan pernah lepas dari membaca Al-Qur'an. Tidak bisa satu ayat, tidak bisa satu surat, satu ayat rutin, 2 surat, tidak bisa ditingkatkan lagi, begitu seterusnya, sehingga lisan kita ini senantiasa terbasuh dengan Al-Quran. Dengan begitu kita akan ada peningkatan apa yang kita baca, kita pahami, kita amalkan, kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mendapatkan sebuah kesehatan hati dari banyaknya membaca Al-Quran, dan kita akan senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani wa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Isra. Karena itu mari kita di dalam diri kita memiliki Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu hanya seperti Al-Quran di pengadilan, hanya untuk kegiatan sumpah saja, tapi harus kita baca dan kita pahami. Alhamdulillah di masjid ini sudah membudaya habis sholat senantiasa membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, tilka sakinatu tanazzalat lil Quran. Itu adalah ketenangan yang turun karena Al-Quran. Jadi ketenangan hati kita akan terjaga, hati kita tidak akan menjadi beringas, hati kita tidak akan tergoda oleh nafsu-nafsu, bisa kita kendalikan karena kita membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, hati itu bisa berkarat, iso neyeng. Lah untuk menghilangkan karat itu adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, kontemplasi kebesaran ciptaan Allah. Kontemplasi itu adalah tindakan merenung atau mengamati secara mendalam, penuh perhatian dan kebulatan pikiran, atau dengan kata lain kita bertafakur, bertadabbur dengan alam ini.
Jadi kita dengan begitu kita akan memahami keagungan Allah. Betapa kecilnya diri kita ini dibandingkan ciptaan Allah. Kita mengakui kebesaran Allah ini. Jadi lesan kita mengucapkan subhanallah, masya Allah, subhanallah, masya Allah itu kita akan senantiasa dengan mudah melihat tawar ada halilintar besar, masya Allah. Melihat sesuatu yang indah, subhanallah. Nah, sehingga kita akan mudah. Jadi kalau ada halilintar yang waduh, akan tidak tetap dengan tapi langsung masya Allah. Ada hujan turun kita akan senantiasa berdoa. Nah, jadi dengan kita mentadaburi, bertafakur dengan kebesaran Allah, kita tahu bahwa kita itu sangat kecil sekali. Kita butuh pertolongan Allah, kita butuh perlindungan Allah. Setiap saat, setiap detik kita butuh kehadiran Allah di hati kita sehingga kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rob kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia, maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Jadi jelas kita dengan begini maka pengakuan kita bahwa semua yang terjadi ini ada ciptaan Allah dan diciptakan oleh Allah. Semua kejadian ini ada kehendak Allah. Semua keagungan yang ada hanya Allah, sehingga kita benar-benar mentauhidkan dan mengakui keesaan Allah. Yang kelima, muraqabatullah. Kita merasa diawasi dalam kita untuk semedi dimanapun, dalam kondisi rame, sepi, tidak ada orang, kita merasa diawasi oleh Allah. Dengan begitu kita akan senantiasa hati-hati dalam bersikap, bertindak, baik tidak ada orang maupun ada orang. Apalagi diberi amanah, kita harus sangat hati-hati. Kita mau tanda tangan SPPD, kita koreksi betulkah ini dilaksanakan atau hanya fiktif belaka. Kita untuk membelanjakan sesuatu, berapa uang ini, susu piro, dintit apa enggak, merasa diawasi Allah, maka kita tidak akan melakukannya. Insya Allah dengan dalam diri kita muraqabatullah senantiasa ada di dalam diri kita, insya Allah kita tidak akan berbuat yang macam-macam karena kita sadar kematian datangnya sewaktu-waktu. Boleh jadi kita nipu orang, enggak ada yang tahu, tapi Allah Maha mengawasi. Dikhawatirkan tatkala kita bertindak keburukan kemudian kita diambil nyawa kita. Nah, ini yang berbahaya. Amal ibadah sepanjang masa yang kita lakukan, keburukan akhir yang kita lakukan, catatan menjadi keburukan yang ada. Ini perlunya kita muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dengan begitu kita akan sangat hati-hati dalam sikap dan bertindak, juga termasuk dalam bertutur kata. Makanya kalau usia tua itu banyak mengurangi kegiatan, takut salah, takut punya pikiran ganda, sehingga kita lebih banyak mengurangi kegiatan, mengurung diri, lebih banyak mengkaji hal-hal sendiri dalam rumah, bukan faktor apa. Lah, ini menyadari masa muda yang mungkin lesan banyak menyakiti orang, sekarang saat mentadaburi diri, merenungi diri, muraqabah, jadi mengevaluasi diri, bagaimana kita perilaku kita harus mampu menghapus
keburukan dengan kebaikan, insya Allah nanti akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wala yu'akhkharullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lah inilah yang benar kita harus menjaga. Bisa jadi kita habis memberikan kajian ini, bahkan kajiannya belum selesai kita meninggal. Kita banyak melihat sholat, sujud, enggak sampai berdiri, belum selesai meninggal. Lah kalau kita mengingat ini, kita akan senantiasa mengingat untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menambah dosa-dosa kita. Rasulullah SAW juga bersabda, aksiru zikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Inilah yang dimaksud bersemedi dalam Islam atau biasa disebut dengan tafakur. Semoga kita akan lebih bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan ini termasuk pengingat diri kita yang sudah usia lansia, sehingga lebih berhati-hati dalam bersikap. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.